Usai Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres dengan menolak seluruh permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, kini yang jadi sorotan gerak-gerik partai politik. Akankah bergabung ke pemerintahan atau berada di luar? PDI Perjuangan salah satunya. Capres Ganjar Pranowo punya keyakinan bakal berada di luar pemerintahan alias oposisi. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bu Mega, saya kira ya. Saya kira Bu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang, maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Maka kita akan menjadi partner yang baik, sehingga check and balances-nya akan berjalan. Berbeda dengan PDIP yang tampak yakin oposisi, PKB justru lantang menyebut koalisi perubahan sudah bubar usai adanya putusan MK. Karena proses politik setelah keputusan MK kemarin sore secara otomatis koalisi partai PKB, Nasdem dan PKS otomatis juga bubar. Tentu sebagai sebuah prosesi tadi malam kebetulan Mas Anies setelah dari Nasdem datang ke kami, ya kira-kira kita tunjuk Mas Anies sebagai panitia pembubarannya lah kira-kira begitu. Untuk secara resmi membubarkan koalisi perubahan yaitu PKB, Nasdem dan PKS. Mendengar koalisi perubahan bubar sesuai janjinya, Gerindra tampaknya ingin merangkul sahabat lamanya PKB bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Kompetisi sudah selesai, ya. Seluruh mekanisme dan proses sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan, ya, mudah-mudahan insya Allah saya yakin jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti. Sama Bang Saiful Huda ini, kita ini sebenarnya berjodoh, tapi tertunda. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjodoh kembali. Oke, nampaknya sinyal sekali kepada Gus Huda. Kita ini punya hubungan yang sangat baik. Meskipun kita berkompetisi sangat keras, hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, meskipun dalam pemilu bersaing keras, tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik di parlemen. Jadi insya Allah. Analis politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti berpandangan lebih menguntungkan merangkul PDI Perjuangan dibanding PKB yang bisa saja meminta jatah kursi 2 menteri. Siapa yang paling menguntungkan diajak masuk ke dalam? Lagi-lagi kalau kita buat pembedaan, ada PDI, ada 3 koalisi partai politik yang lain. Bagi saya sih kalau Pak Prabowo bisa mengajak PDI selesai. Oke. Dan itu lebih murah dalam pengertian paling hebat PDI minta 3 jatah kursi kan di di kabinet. Kalau ia mengajak 3 partai politik yang lain minimal itu 4 kursi. Karena PKB dugaan saya nggak mau dong cuma 1, maunya 2 atau 3 kan kira-kira gitu. Nah setidaknya dari 3 partai ini harus disediakan minimal 4 kursi kalau tidak 5 kursi gitu ya. Artinya lebih. Usai putusan MK yang final dan mengikat, Presiden Jokowi bilang dukung penuh transisi pemerintahan baru. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU. Sesuai aturan, KPU bakal mengumumkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029, mengemban tugas amanah rakyat hingga 5 tahun mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Penghitungan cepat yang sudah ada.